Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dunia maya yang saya hormati, izinkanlah kami pada kesempatan kali ini membahas tema yang cukup krusial, cukup viral, cukup juga gileni ya, bahasa Purworejo itu gileni teman-teman, yaitu konflik Israel Palestina. Nah, di sini kita tidak akan menjelaskan apa itu latar belakang perangnya seperti apa, lalu pasukan Hamas itu apa, konfliknya itu dari ranah politik atau perebutan kekuasaan atau apa. Kita tidak akan membahas di situ karena memang itu bukan ranah dari kami bukan keahliannya di situ. Kami akan membahas yang viral saat ini adalah ajakan memboikot dan juga hukum memboikot produk-produk Israel itu sendiri seperti apa. Sudah bersama kami narasumber yang tidak asing di kalangan RSP Purworejo, yaitu beliau Bapak Amin Ma'ruf. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Ini Pak enaknya Ketum panggilnya Pak dosen atau Pak aktivis atau apa ini Pak? Hah? Ya Pak ganteng nggak? Baik Pak. Seperti yang kita ketahui nggih Pak, sejarah konflik Israel itu tidak hanya sekarang saja, itu sudah berpuluh-puluh tahun dari masa lalu. Di sini yang sedang asik dibicarakan adalah seruan untuk memboikot produk Israel. Nah, seperti itu. Sebelum lari ke sana, tentu antara Israel dan Palestina itu sudah berbeda dari segi keyakinan atau dalam tanda kurung agamanya itu sudah berbeda. Lah, pertanyaan untuk pembuka ini, Pak dosen, untuk pembuka. Sebenarnya apa hukum kita sebagai muslim bertransaksi dengan orang non-muslim? Secara dasar itu sebenarnya seperti apa, Pak? Oh, nggih. Langsung ke poin intinya lah ya. Saya nggak mau membahas Israel Palestina dari sisi politik nasional maupun internasional, itu urusannya ahli politik. Betul. Saya biasanya Basul Mas saya nggak bahas itu. Hukum asal transaksi. Sebelum ke situ, untuk masuk ke ininya, jadi muasyarah atau serawung bahasanya Purworejo dengan non muslim itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Oh, bisa boleh, bisa tidak boleh. Hukum serawungnya dulu. Iya. Oh, nggih. Secara umum boleh. Tidak bolehnya itu hanya kemungkinan kecil, yaitu ketika ada mailul qalbi, ada ketertarikan, ada apa ya, mailul qalbi bahasa Indonesia itu yang mudah apa? Ya, ada ketertarikan, ada kecenderungan, ada simpatik pada ajaran yang kufur. Nah, ini baru haram. Kalau ada simpatik terhadap ajaran kekufuran non muslimnya baru haram. Di luar itu tidak haram. Oh, berarti itu nanti jatuh hukumnya secara person masing-masing gitu Pak ya? Ya, untuk muasyarahnya. Oh iya, baik. Nah, sekarang ke muamalah itu tentu masuk ke poin kedua tadi. Yang boleh lah. Karena muamalah kan jelas di luar konteks kekufuran itu kan. Muamalah mau jual beli, mau pinjam, hutang, dan seterusnya. Itu ulama sepakat ijma dalam syarah Nawawi Alam Muslim itu jelas sepakat ijma bahwa muamalah dengan non muslim itu boleh. Bertransaksi hukum dasarnya dengan non muslim pada dasarnya boleh. Hukum asalnya ya. Oh iya. Nah, itu dalam hukum asal boleh dengan catatan bolehnya itu seperti sejauh apa ini Pak? Bolehnya itu sejauh apa? Ini hukum asal ya. Hukum asal boleh. Ya, catatannya salah satunya itu muamalahnya tidak menimbulkan dorol lah untuk orang muslim. Kalau contoh mudah lah di kitab-kitab fikih itu jual beli. Boleh ya jual beli dengan non muslim. Tapi jual beli katakan pedang atau pistol tapi digunakan untuk membunuh orang muslim oleh mereka non muslim, ini jelas nggak boleh. Karena ada doror. Nek tuku pistol untuk latihan koyo umumnya tentara ya boleh jadinya. Nah, ini koid kebolehannya di situ. Tapi nanti ada perinciannya lah. Berarti nanti bisa saja yang hukum awalnya itu boleh, secara hukum awal boleh,
bisa berubah menjadi tidak boleh. Iya. Salah Tergantung satunya ilatnya ketika tentunya. ada doror di situ, Ya. ada bahaya. Oke, lanjut. Ya. Faktor yang memperbolehkan salah satunya adalah ketika ada doror di situ, ada bahaya. Lalu apakah ada kriteria selanjutnya, Ustadz? Ya. Jadi tadi kita garis bawah hukum asalnya boleh. Itu cetha di Syarah Muslim juga seperti itu. Di Bughyatul Mustarsyidin juga semacam itu. Oke, muamalah dengan non muslim hukum asalnya Boleh. kecuali tadi batasannya muamalah dengan non muslim oleh non muslimnya digunakan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan doror, mafsadah, kerusakan, bahaya terhadap orang muslim yang lain. Lah ini baru ada batasan itu. Lah tadi yang dipertanyakan apa? Faktor yang memperbolehkan salah satunya adalah doror. Lalu apa? Yang tidak memperbolehkan? Yang tidak memperbolehkan kan ketika ada doror. Ya. Apakah ada kriteria lainnya selain doror itu? Itu kriteria utama. Nanti kan pengembangannya ada. Pengembangannya itu sendiri seperti apa? Contoh-contoh yang secara langsung mudah dipahami oleh teman-teman netizen ini. Contoh yang lain, membeli produk mungkin, kok yakin bahwa penghasilan dari penjualan produk digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan doror kepada orang muslim, bahaya pada muslim, ini juga tidak boleh. Ada. Namun dalam fikih perlu digaris bawah. Dalam fikih kan ada hukum taklif, hukum wad'i. Kalau dalam bughya itu setiap muamalah yang muamalah dengan ahlu zimmah hukumnya sah. Hanya saja sah ini ketika menimbulkan yakin menimbulkan doror pada non muslim jadi haram. Jadi sah tapi dosa. Ketika hanya dugaan, masih don katakanlah. Apa katakan malah ragu yopora, itu ya hanya makruh. Ya tetap sah, tapi makruh. Hukum taklifnya makruh, tapi hukum batnya tetap sah. Walah, itu pun ketika sudah diyakini, katakanlah sudah diyakini hasil dari penjualan itu nantinya ada upaya-upaya kemafsadahan kaum muslim itu sendiri, transaksinya tetap sah, namun haram. Ya dosa lah. Dosa seperti itu. Tapi nek hanya sebatas menduga-duga kira-kira apa ya apa ora, itu transaksinya tetap sah tapi makruh. Walah, ya. Ini saya kira ini apa jangan-jangan Anda menjawab seperti ini karena sedikit takut karena yang viral sekarang, Ustadz. Itu ketika kita membahas baik itu Israel atau Palestina, secara tidak langsung itu kita harus siap-siap. Ini saya kira Ustadz masih sedikit ragu ini. Nanti toh. Gongnya ya nanti. Kayaknya masih sedikit takut ini untuk secara jeder. Ya nanti. Nah, ini tolong jawabannya yang lebih jangan takut. Ya berproses toh. Ini ibaratnya yang umum dulu ini. Kita RSP ini backingannya nggak sembarangan ini. Punya backingan pusat ini, teman-teman. Lalu bagaimana, Ustadz? Ketika kita itu dugaan kita sudah kuat bahwa hasil dari katakanlah langsung saja ini penjualan produk A ini pasti akan digunakan untuk ikut andil merusui orang muslim. Lah itu seperti apa? Ini sudah yakinnya mutlak ini, Ustadz. Apa hanya seperti tadi ya tetap sah-sah saja tapi haram atau bagaimana ini, Ustadz? Nah itu sampean intine takon itu masalah boykot atau gimana yang sebelum Anda sih nggak yakin untuk menanyakan itu ya jelas dong boykot produk gimana itu kan intinya ta? Nah secara kalau ini sudah sepemahaman saya berani bertanya ini, Ustadz. Karena kalau dari narasumber belum sependapat dengan moderator ini nanti malah timbul basul masail di podcast, malah repot ini. Teman-teman netizen belum paham lah. Secara langsungnya seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali ajakan untuk memboikot produk-produk Zionis. Nah itu dalam ranah fikih, dalam kacamata fikih itu seperti apa, Ustadz? Oh ya.
Jangan takut ini, Ini jangan takut ini. Saya sekali lagi dari segi kacamata fikih Fikih, ya. ya. Urusan politik nasional terus itu urusan Iya, benar. Bukan bidang kita. Enggak, bukan Nah, ini. iya. Ada yang saya menarik ini dalam kitab Al-Wala wal Bara wal Bada fil Islam karangnya Syekh Abu Faisal Al-Badroni. Di situ ada bab khusus yang namanya Al-Muqatta'ah Al-Iqtisadiyah. Bahasa mudahnya boykot. Nah, ya. Itu ada babnya sendiri itu. Ada. Oh, ya, itu kayaknya menarik ini. Ketua Kayaknya menarik umum ini. belum pernah lihat kitabnya ini. Ini kayaknya menarik. Ayo lanjut Ustaz. Ini kayaknya menarik ini. Di situ ada bab khusus bahas Al-Muqatta'ah Al-Iqtisadiyah atau boykot urusan ekonomi. Hukumnya bagaimana? Nah, ini kan yang ada. Ini Tunggu kan itu kan. Rempet ini, ya. Siap-siap otaknya Anda ini masalah detail ini. Iya. Yang pertama, katakan kalau konteks Indonesia ya, jika pemerintah mewajibkan untuk memboikot semua produk tadi itu, maka harus diikuti. Ketika pemerintah yang menganjurkan, enggak menganjurkan, mengharuskan, memutuskan harus dalam tanda kutip katakanlah di Indonesia ini ada undang-undang. Ya, ada undang-undang yang mengharuskan dilarang membeli produk Zionis katakan ya. Lah ini wajib kita mengikuti itu. Ya. Wajib kita melakukan pemboikotan itu sendiri. Ya. Oh ya, ini tahan sebentar Ustadz. Ini rupa-rupanya ini dari narasumber sudah berusaha membuka angin segar ini untuk teman-teman netizen yang masih ragu-ragu. Lah pertanyaannya sekarang, apakah berani pemerintah untuk membuat sedemikian agar hukumnya nanti kita tinggal ngikut saja? Lah itu PR untuk urusan semua. Nah, urusan politik bukan urusan fikih, bukan urusan kita. lagi. Setidaknya dari kami sudah memberikan angin segar lah seperti itu. Lanjut Ustadz. Itu pertama ya. Iya. Tafsil pertama. Jawaban. Yang kedua, ini jika pemerintah tidak mengharuskan memboikot, lah maka ada perinciannya lagi, ada tafsilannya lagi. Pertama, jika yakin, benar-benar yakin bahwa qimah atau hasil penjualan produk itu jelas digunakan untuk membeli atau menggunakan sesuatu yang digunakan untuk merugikan orang muslim, yakin duit iki nggo tuku bom nuklir, roket untuk membunuh orang muslim, maka ini jelas haram. Ini bahasa yakin Anda harus garis bawah. Iya. Karena dunia medsos kadang hanya dugaan-dugaan dibilang yakin. Ini harus tahakuk yakin, harus cetok informasi valid, cetok. Kalau masih dugaan nggak masuk dalam hukum ini. Nah, ini kalau yakin 100% bahwa hasil penjualan produk kok digunakan untuk ini, maka harus boikot. Lah, tafsiran kedua, jika tidak yakin, tidak yakin, ragu apakah hasilnya digunakan untuk apa? Merugikan orang muslim. Itu ada tafsirannya lagi. Masih ditafsir lagi ini. Masih ditafsir lagi. Lah iya. Tafsiran pertama. Makanya siapkan otak Anda. Iya ini. Anda baca kitab sendiri nggak paham, saya jelaskan saja. Ini kitabnya saja belum pernah lihat. Iya benar. Karena Syekh Abu Faisal Al-Badroni, Anda masih belum pernah dengarin ulama ini. Ini narasumbernya sudah di luar kepala ini. Kitab yang saya sendiri belum pernah mengaji kitab itu, para rawuh. Ya lanjut Ustaz. Jadi ketika tidak yakin bahwa hasil penjualan produk digunakan untuk merangi orang muslim, maka tafsilannya yang pertama. Apabila ada maslahah kira-kira ini diboikot, lebih baiknya boikot. Walah. Tafsilan pertama ya, nek ora yakin, tapi kok ada maslahat ketika diboikot, ada maslahat untuk orang muslim, maka sebaiknya diboikot. Kalau dalam ngibaratnya itu binat bil muqatta'ah lah. Nadab hanya hukumnya sunnah. Tapi kalau justru menimbulkan mafsadah, menimbulkan masalah kerugian untuk orang muslim, karena tentu produk-produknya itu kan juga banyak yang bermanfaat untuk muslim, bahkan mungkin ada yang konsumtif lah katakanlah. Itu produk yang primer utama, kok ketika diboikot kok menimbulkan madorot untuk orang-orang muslim, ini jelas tidak boleh. Ini sangat menarik Ustaz. Jadi perinciannya ini detail, nggak bisa
Oh ya berarti. Jadi saya ulangi lagi iya, biar iya, cetho iya. ini karena ini kitabnya angel kelihatannya. Jadi masalah al-muqatta'ah al-iqtisadiyah atau bahasa mudahnya dalam bahasa Anda itu boikot. Iya, Apa hukumnya? Kalau versi kitab ini, sekali lagi ini versi kitab Al-Wala wal Bara wal Bada fil Islam karangannya Syekh Abu Faisal Al-Badruni, itu jika pemerintah mengharuskan membuat aturan wajib boikot, maka harus dituruti. Yang pertama. Yang kedua, jika tidak mewajibkan, maka tafsilan pertama, apabila yakin hasil penjualan produk untuk merangi orang muslim, maka harus diboikot. Okay. Jika tidak yakin, tergantung kondisi mau. Masih ada masalah enggak? Ada mafsadah enggak boikot itu untuk orang-orang muslim? Kalau ada masalah ketika diboikot, sebaiknya boikot. Ketika menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan, menimbulkan bahaya, menimbulkan kerugian untuk orang muslim, sebaiknya tidak boikot. Nah, ini dalam versi kitabnya Syekh Abu Faisal Al-Badruni. Ini baru versi kitab ini ya. Nanti saya sebutkan versi kitab yang masih lain. Ada lagi. Ya ada dong. Artinya begini Ustadz. Sepemahaman moderator ini Ustadz, dalam kitab yang jenengan sajikan tadi, itu sebenarnya kenapa masih ada tafsir lagi, itu justru semakin membuat saya yakin bahwa memboikot itu adalah salah satu pilihan terbaik. Ya monggo itu untuk urusan Anda. Ini pemahaman pribadi silakan. Ini ya. Seperti saya menyampaikan secara ilmiah, Anda nggak ilmiah nggak apa-apa. Saya setidaknya mewakili teman-teman yang mendengarkan ini justru kalau menurut saya pribadi, kenapa harus kalau memang hukumnya sudah jelas, katakanlah wis nggak usah diblokir, nggak usah diboikot, tidak perlu ditafsil. Sedangkan ini sudah tidak ada aturan undang-undang yang berlaku masih ditafsir lagi, berarti memang ada, kalau dalam Indonesia itu ada payung hukum yang melindungi kita ketika mau memboikot. Nah, oke, lepas dari itu, katanya tadi masih ada kitab lain ya Ustaz. Nah, ini lebih hot lagi atau tidak? Ini kelihatannya yang cocok dengan Anda ini. Cocok dengan Anda. Wajah-wajah ekstrim seperti Anda itu. Lah, kitab yang lain. Pemanasan dulu. Fatwanya Syekh Ramadan Al-Buti. Iya, tidak asing lagi nih teman-teman. Membaca itu. Di situ malah lebih itu. Ini gimana? Syekh Ramadan Al-Buti dalam fatwa tersebut itu wajib memboikot produk dari Israel dan Amerika. Itu fatwanya Syekh Ramadan Al-Buti. Langsung spesifik seperti itu? Langsung seperti itu. Tapi ini perlu dicek konteksnya seperti apa. Saya belum menelisih konteksnya seperti apa. Tapi ibaratnya jelas itu. Wajib memboikot produknya dari Israel dan Amerika. Lah ini itu kenapa kok ya itu? Sama alasannya karena produk itu mesti digunakan untuk merangi orang muslim. Arahnya seperti itulah dari Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, itu fatwanya Syekh Ramadan Al-Buti. Lah kita kembali ke Indonesia saja ya. Kembali ke Indonesia ya. Sedangkan ini yang kita Indonesia ini yang lebih yang lebih tawasun wal i'tidal itu. Sedangkan keputusan Bahsul Masail FPMPB, Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura, di Tambak Beras kalau nggak salah tahun 2018 apa ya. Itu sudah sempat dibahas juga ya? Sudah dong. Masya Allah. Nah ini bagaimana hukumnya memboikot produk non Muslim itu? Jawabannya hasil bahasa Madis itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan mafsadah, menimbulkan mandorot bagi orang-orang Muslim. Ini kelihatannya lebih. Jadi Anda silakan tangkap sendiri yang saya sampaikan. Ini gitu. Kayaknya yang menarik itu ketika dari fatwa Syekh Ramadan Al-Buti itu tadi, bahwasanya hukumnya wajib memboikot produk Israel dan Amerika. Ini angin segar yang sudah jelas-jelas segar ini, para rawuh. Jadi untuk teman-teman mau bersikap, mau melangkah seperti apa, silahkan tonton channel ini. Tapi jangan lupa, jangan hanya nonton saja. Kita juga harus aktifkan pikiran, karena apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini benar-benar dalam perspektif fikih
kita tidak mau ikut campur urusan politik lah, urusan kekuasaan dan lain sebagainya, kita lepas dari itu. Kita hanya mendalami dalam perspektif fikih. Seperti itu Ustaz ya. Oke. Dari hasil FMPP itu kayaknya saya dengar-dengar bahasanya sedikit diperhalus Ustaz ya. Bahasanya sedikit diperhalus berarti tidak langsung serta-merta bla 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 bla, tapi jika nanti kembali ke kaum muslimnya itu sendiri dirugikan, maka itu tadi hukumnya apa? Diperbolehkan selama tidak menimbulkan madarat atau merugikan orang-orang muslim itu sendiri. Ya sebenarnya ya hampir mirip dengan tadi yang disampaikan secara umum lah. Masya Allah. Jadi ini saya menyampaikan secara ilmiah, secara fikih, detail-detailnya seperti tadi, nggak mutlak tentunya ya. Biar tidak sepaneng sambil ngopi ini. Okay. Masya Allah, ini kebetulan teman-teman kita lagi di pondok pesantren Solo Tiang yang diasuh langsung oleh beliau Kiai Haji Raden Ahmad Mutamakin. Beliau adalah sosok kiai yang sudah tidak asing bagi kita dalam hal nyentriknya. Nanti insya Allah juga akan bergabung ke kita, insya Allah masih ada jadwal lagi ya teman-teman. Nah, kembali ke tema yang disampaikan dari tadi adalah hukumnya memboikot lah. Yang jadi pertanyaan ini Ustadz, katakanlah produk memboikot produk-produk Israel itu jatuh, kita pakai yang hukum boleh memboikot, katakanlah kita boleh. Lah, lalu saya ketika saya sudah tahu hukumnya dan saya sudah melakukan penelitian antara hasilnya ini untuk ngebomi orang muslim atau tidak, itu sudah saya lakukan penelitian dan memang untuk ngebomi orang muslim. Lah, lalu saya mengajak dugaan jenengan. Iya seperti itu. Intinya kecuali jenengan wis dolan intinya saya mengajak orang lain. Waduh. Santai cukup. Lalu saya dengan sadar, karena ini Indonesia ya, mengajak itu harus dalam kategori sadar. Kalau orang nggak sadar, nggak termasuk hukum kalau di Indonesia itu, Ustaz. Kalau saya sadar, lalu saya mengajak orang lain untuk ikut serta memboikot produk tersebut, lah, hukum mengajaknya itu sendiri dalam perspektif fikih seperti apa, Ustaz? Mengajaknya sendiri itu. Siap. Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hukumnya kalau secara umum dalam perspektif ilmiah fikih itu detail seperti tadi nggak bisa mutlak. Kalau Anda menangkapnya mutlak itu ya mungkin kemampuan berpikir. Meskipun ada beda-beda pendapat seperti itu. Iya. Nah, adapun mengajaknya gimana? Hukumnya mengajaknya ya tentu sama seperti tadi, merujuk pada yang diajak. Perinci juga. Kalau sudah yakin bahwa ini digunakan untuk memerangi orang muslim, jelas itu tidak boleh atau harus diboikot. Mengajak itu tentu boleh tapi kalau boikot ini menimbulkan madarat, menimbulkan kerugian kepada orang muslim karena Indonesia itu mayoritas muslim, kok mengajak untuk memboikot, ya jelas ini nggak boleh. Karena tidak boleh atau sebaiknya tidak mengajak, Ustadz, karena ini nanti beda. Tidak boleh mengajak atau sebaiknya tidak mengajak. Kamu membahasakan apa terserah. Mana boleh dan tidak boleh sih. Kalau memboikot kok menimbulkan kerugian bagi orang-orang muslim di Indonesia karena mayoritas Indonesia muslim. Ini tentu memboikotnya, mengajak untuk memboikot tentu mengekor ke hukum asalnya ini. Tadi. Iya, hukum asalnya adalah boleh. Tidak boleh. Iya. Apa? Tidak boleh atau sebaiknya tidak memboikot? Anda dengarkan yang jelas dong. Saya menjawabnya tidak mutlak itu. Saya memancing. Saya sampaikan disiapkan ini kan kadar kemampuan penangkapnya. Jadi itu jawabannya seperti itu, mengekor ke jawaban awal. Nggak hukum asal. Jawaban awal. Anda bisa menangkap perbedaan hukum sebenarnya nggak sih? Mengekor ke jawaban awal tadi, tergantung kondisi itu tadi. Karena mengajak kebaikan ya baik, mengajak keburukan ya boleh dosa kan, seperti itu. Kalau memboikot ono maslahae ya boleh. Memboikot menimbulkan madarat pada wong muslim liyane karena Indonesia muslim ya ora oleh otomatis toh.
Berarti nanti Sira kok ngajak wong kondo bunuh diri, jelas nggak boleh mengajaknya. Ngajak wong do jamaah ya tentu boleh, apik toh. Lah itu seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Iya bisa. Tapi gini Ustaz, yang Ojo saya tapi. gini. Saya kepengen ada ibarat, ini hanya kepengen ya, kalau dituruti ya maturun, kalau enggak ya juga enggak apa-apa, namanya juga keinginan. Lah Anda pengen ibarat tapi Anda kira-kira paham enggak? Gini, Oh nama kita punya saja enggak belum lihat, belum dengar. kira-kira gini Ustaz. Ketika kita mengajaknya itu sendiri justru malah dianjurkan untuk mengajak. Itu kira-kira ada tidak Ustaz? Sekali lagi saya sampaikan, ini kan amrun kharij lah ya, amrun aridi itu kan ya. Jadi ini tentu mengekor pada hukum memboikot itu tadi, tidak bisa berdiri sendiri karena mengajak pada sesuatu perbuatan yang lain. Gitu kan. Ini kan mengekor ke sini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, ini tidak mutlak. Tergantung ngajak opo. Ngajak bisnis apik ya oleh, ngajak kemungkaran ya ora oleh. Kan itu. Oh iya. Berarti ini bisa diterima nggih? Ya sudah saya tangkap, cuma mudah-mudahan saya ngibaratnya Anda ngaji kitab-kitab mabadi fikih enggak Fathul Qorib. Cuma saya benar-benar berharap semoga ini juga menjadi angin segar untuk teman-teman semua yang tadinya masih katakanlah bingung sebenarnya seperti apa. Karena kita muslim, kita tidak bisa melakukan sesuatu hal itu tanpa dilandasi dengan hukum agama itu sendiri. Moro-moro bla 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 kita tidak bisa. Kita harus berlandaskan pada fikih. Apalagi tadi sudah disebutkan ibaratnya sedemikian detail, mudah-mudahan teman-teman paham, lalu ya ikut serta. Karena apa saya sampaikan ikut serta? Ini adalah kalau kita telisik dari sisi kemanusiaan yang terjadi di Palestina itu benar-benar sudah menggilanikan sekali, nggih mboten? Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk setidaknya berpartisipasi. Lewat apa? Mengajak. Lah, mengajaknya seperti apa? Lihat dulu video ini. Jadi biar tidak teman-teman salah dalam mengajak, karena hukumnya itu memang benar-benar detail seperti yang disampaikan oleh Ustadz Amin Ma'ruf MAG seperti tadi. Kira-kira masih ada tambahan atau tidak Ustadz? Tambahan ya untuk closing ceremony. Iya, oke. Kita selaku muslim tentu harus berempati, harus ikut sedih dengan kondisi Palestina. Apa yang terjadi di sana? Ya, kita juga harus membantu baik sak mampune lah, bidua atau apa. Tapi tentu dalam bersikap untuk berempati terhadap Palestina juga harus pakai syariat. Iya benar. Ya bersikap berempati terhadap Palestina dengan cara yang baik, membantu nyumbang raketang 10.000, syukur-syukur 10 miliar itu kan, atau apa membantu kesehatan, mendoakan, membacakan doa-doa hisib apa pemimpin menang. Lah ini dalam bersikap berempati terhadap Palestina kita juga dengan cara yang syar'i, jangan merusak, jangan terlalu brutal katakanlah. Dan sebagainya. Karena sesuatu yang baik kalau tidak dilakukan dengan cara yang baik tentu tidak menimbulkan hal kebaikan. Oh iya benar sekali. Jadi bahasa kerennya itu kita harus benar-benar bijak dalam bersikap. Seperti itu Ustadz nggih. Nggih. Mungkin dari teman-teman netizen ada yang ingin bertanya, sebenarnya tadi itu yang dibaca kitab apa? Saya pengen membaca sendiri, jangan-jangan saya ingin meng-share ulang lah. Boleh tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan kami sertakan link kitabnya, baik dalam bentuk PDF atau apa. Kira-kira siap nggih Ustaz nggih? Siap. Nah, kiranya cukup sekian dari kami. Monggo teman-teman simpulkan, teman-teman pahami secara detail. Jangan sampai, yang bahaya ini teman-teman, jangan sampai teman-teman itu hanya mengambil sepotong kata dari apa yang kita bicarakan tadi. Karena hukumnya itu tadi ada tafsir lagi, di dalam tafsir masih ada tafsir lagi. Sehingga kalau teman-teman hanya mengambil comot-comot itu pasti akan timbul provokatif. Bahasanya provokatif. Sekian dulu Ustadz, sudah ada tambah lagi? Cukup. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kami keluarga besar Robitoh Santi Purworejo benar-benar merasakan
luka yang mendalam atas apa yang terjadi di Palestina. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.